Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Putra Nugraha. Saya dari Teknik Perkapalan Angkatan 2020, Universitas Diponegoro dengan NIM 2109 012 013 0054. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat lambung kapal 3D menggunakan software Maxsurf dan dengan menggunakan tabel offset dari kapal saya sendiri. Hal yang perlu dipersiapkan yaitu yang pertama, yang pasti sudah menginstal Maxsurf itu sendiri. Lalu yang kedua adalah tabel offset dari kapal saya. Lalu yang terakhir adalah line span. Pertama, buat tabel offset terlebih dahulu. Cara membuat tabel offset untuk dipindahkan ke Maxsurf adalah yang dibutuhkan adalah data seperti ini. Ini didapat dari pengukuran dari line span tadi. Selanjutnya kita buat tabel vertikal ke bawah seperti ini. Dengan yang paling kiri itu adalah stationnya, lalu di sebelah sini ada banyak W atau waterline, lalu ada X station, Y yang menggambarkan lebar, dan Z waterline. Untuk banyaknya W ini sesuai dengan tabel offset kapal masing-masing, dimana di sini saya menggunakan 13 waterline dari 0 sampai main deck, terhitung sebanyak 13. Selanjutnya untuk X station ini atau panjang ini diambil dari sebelah sini, jadi di copy dari atas sini sampai ke bawah 13. Lalu untuk Y atau lebar itu dapat dari ini ke kanan ini. Caranya kita blok semua dulu, lalu kita copy, lalu kita pindahkan ke sini dan paste spesial value, dan jangan lupa untuk ditranspose. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Lalu untuk Z atau waterline-nya itu sendiri didapat dari ini 0 sampai 10,47 atau sampai main deck, dimana main deck itu adalah H. Di sini caranya sama seperti yang tadi, kita blok dulu, lalu kita copy, terus kita pindahkan ke sini, paste spesial value, lalu transpose. Dan jangan lupa untuk main deck ini tingginya sesuai dengan H kapal masing-masing. Untuk station 0 sampai 10 ini itu didapat dari sebelah sini, seperti itu. Setelah itu selesaikan dari station 0 sampai yang paling bawah, yaitu 10, dengan cara yang sama. Maka kita akan mempunyai tabel offset yang sudah siap untuk dipindah ke Maxsurf. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke software Maxsurf. Di sini kita akan membuat 3D kapalnya dan akan mengonversi data dari tabel offset di Excel tadi ke
bentuk 3D Maxroof. Yang pertama kita buat surface terlebih dahulu. Di sini kita akan menggunakan box. Selanjutnya kita akan beralih ke profile view, kita dibesarkan saja. Lalu langkah selanjutnya adalah membuat control point dengan mengeklik ini, atau untuk lebih cepatnya Ctrl A, Ctrl A. Lalu kita bikin di sini, kita buat di sini sebanyak 21 control point. Karena di sini sudah ada 3 titik, maka kita hanya perlu membuat 18. Selanjutnya kita ke body plan. Untuk body plan sendiri jumlahnya seperti ini, ada 14. Kita buat control point sebanyak 14 titik. Karena di sini sudah ada 2 titik, maka kita hanya membuat, kita cukup membuat 12 titik saja. Setelah itu kita cek terlebih dahulu pada window, lalu ke control point, lalu pada kolom ini kita klik sort rows ascending. Seperti ini. Kita cek dulu. Ternyata untuk bagian row kelebihan 1 titik, maka bisa kita hapus. Kita klik ini, lalu kita hapus 1 titik. Kita cek kembali di control point melalui window. Udah benar ya, ini sampai 0 sampai 13. Lalu untuk kolom dari 0 sampai 20. Langkah selanjutnya kita akan mengubah tabel di sini di long post sampai height ini sesuai dengan data tabel offset Excel tadi. Dari extension lalu ke Z motor line kita blok sampai bawah sini. Lalu kita tekan copy dan kita langsung paste ke sini. Kita cek saya bawah apakah terisi semua. Jikalau sudah terisi semua, maka selanjutnya adalah kita akan membuat section. Kita klik data, lalu kita buka design grid. Pada section ini kita buat add sebanyak 21. Lalu untuk ini, data ini didapat dari Excel yang ada pada bagian ujung kiri ini. Kita copy, lalu kita pindahkan ke sini seperti ini. Lalu untuk buttocks line kita tambahkan 4, lalu kita klik space, lalu klik evenly across the width of the model. Setelah itu untuk waterline kita membuat 14 waterline yang datanya ini diambil dari Excel kembali. Dari sini, dari Z ini kita copy, lalu kita paste di sini, copy paste di sini. Setelah itu kita klik OK. Selanjutnya kita dapat mengecek di bagian perspektif untuk melihat apakah kapalnya sudah terbentuk. Nah, ini sudah hampir selesai, udah langsung otomatis tanpa sulit-sulit seperti ini.
setelah ini di sini kita dapat menampilkan garis-garis, yaitu ada section di sini, bagian sini kita klik, lalu ada buttocks dan ada waterline. Kita bisa cek di setiap tampaknya ya, dari plan, profile, dan body plan. Nah, perlu diperhatikan pada body plan ini garisnya masih kaku ya. Nah, untuk merubah garis ini supaya lebih smooth, kita klik surface, lalu kita ke surface properties, kita klik box, dan kita bisa mengubah transverse ini menjadi 3 atau fleksibel. Lalu tekan OK, maka garis yang terbentuk akan lebih smooth seperti ini. Langkah selanjutnya baru kita perhatikan bahwa di sini kita mungkin bisa diperjelas seperti ini. Kita klik ini dulu, rendering. Dari rendering ini kita bisa melihat bahwasannya bagian tinggi haluan itu masih belum terbentuk. Begitu pula dengan tinggi buritan di belakang ini. Nah, untuk membuat tinggi haluan, kita pindah dulu ke bagian profile view. Di sini kita akan membutuhkan line spline, utamanya pada shear plane. Kita buka line spline, lalu kita akan membuat linggi haluan ini secara manual, begitu pula dengan linggi buritan. Nah, selanjutnya cara untuk membuat linggi haluan dan linggi buritan, kita ambil dulu line spline bagian shear plane. Selanjutnya adalah kita ukur dimension dari titik AP sampai sini, bagian paling bawah dari linggi sini. Di sini tertera 140. Maka di mark surface sendiri kita juga harus mengubah titik di mark surface tersebut menjadi 140 dengan cara kita blok bagian titik di sini, control point sini kita blok. Selanjutnya kita klik 2 kali, lalu kita akan ubah long pause-nya menjadi 140. Kita klik OK. Nah, di sini bisa dilihat bahwasannya masih ada satu titik yang ketinggalan. Untuk itu ini kita juga bawa ke panjang 140 supaya nanti tidak terlipat. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita kembali ke line spline. Kalau kita bisa ukur satu persatu menggunakan command dim base supaya lebih cepat. Sini kita klik sampai selesai ke atas sana, sampai ke sampai ke main deck, atau mungkin teman-teman membuat hanya sampai draft kapal. Di sini saya membuat sampai tinggi main deck.
nanti akan, bila sudah, ini akan menjadi seperti ini. Setiap titik dari linggi haluan ini sudah memiliki ukuran-ukurannya masing-masing. Caranya sama seperti memindahkan yang bawah tadi. Kita kembali ke Maxsurf. Kita split screen aja biar mudah. Lalu kita blok bagian sini, kita ubah di sini long pause-nya sebesar sepanjang 142,89. Begitu seterusnya sampai paling atas. Lakukan hal yang sama. Selanjutnya untuk bagian atas sendiri atau main deck kita bisa tambahkan ya, karena ini kan masih 147,22. Ini bisa kita lebih panjangkan menjadi 149,1 sesuai dengan ukuran kapal masing-masing. Kita klik enter. Nah ini sudah jadi linggi haluannya, tinggal dirapikan. Untuk menggeser control point ini supaya rapi, selalu gunakan shift. Jadi ketika menekan ini, kita sambil menekan shift supaya hasilnya lebih lurus atau rapi. Ini bisa dirapikan sesuai dengan teman-teman. Nah, nanti di sini akan terbentuk linggi haluannya. Namun di sini masih terbuka. Nah, untuk menutup bagian sini, kita bisa ke bagian plan. Lalu untuk bagian ini kita bisa ubah offsetnya menjadi 0 meter seperti ini, maka akan tersambung. Selanjutnya kita akan membuat linggi buritan. Konsepnya sama seperti tadi, kita ke belakang sini, lalu kita buka kembali line spline, lalu seperti biasa kita dimension dari titik AP sampai ke tiap-tiap linggi buritannya, tiap-tiap titik linggi buritan. Untuk mempercepat bisa menggunakan dim base, diukur sampai atas hingga membentuk seperti ini, hingga semua ukuran-ukuran telah terlihat seperti yang telah saya buat seperti ini. Selanjutnya sama seperti yang tadi, kita blok dulu di bagian sini, lalu kita bisa ubah
long positionnya menjadi sesuai dengan jarak dari kapal masing-masing. Jangan lupa untuk memindahkan juga titik yang masih tertinggal di sini untuk menghindari adanya lipatan-lipatan. Samakan 5,44. Selanjutnya sama seperti yang tinggi haluan tadi, kita blok satu-satu lalu kita ubah di long positionnya. Nah, selanjutnya perlu teman-teman perhatikan bahwa di sini ada titik yang di belakang garis AP atau di belakang garis 0. Maka jangan lupa untuk menggunakan negatif. Yang bagian sini 0,25 kita tulis dengan negatif ya, karena itu di belakang 0 point atau di belakang AP. Seperti ini. Lalu yang terakhir jangan lupa yang atas juga diubah sama seperti itu 7,36. Oke. Nah seperti ini. Sama seperti yang tinggi haluan, apabila teman-teman merasa ini kurang rapi bisa dibenarkan sendiri. Kita cek di plan sini apakah ada yang terlipat. Sepertinya tidak ada. Kita bisa lihat di bagian perspektif. Di sini sudah terubah ya. Sudah bisa dilihat. Bagian tinggi buritan sudah berubah. Dan tidak ada tekukan-tekukan yang masuk ke dalam ya. Seperti ini. Kita akan mempunyai lambung kapal sesuai dengan tampil offset. Nah, selanjutnya adalah karena kapal saya ini tidak memiliki rise of floor di lines plan-nya, maka pada bagian bawah sini bisa terlihat bahwa kapal ini terlihat bolong. Maka untuk mengatasinya kita dapat menggunakan surface tambahan yang kemudian nanti akan kita trim. Yang pertama adalah kita gunakan kita ke surface dulu. Kita ke display dulu, lalu kita ke trimming. Kita klik trim invisible. Selanjutnya kita klik surface, add surface, kita tambahkan waterplane. Di sini waterplane-nya. Lalu kita ke bagian sini. Kita perbesar sesuai ukuran kapal.
atau boleh melebihi. Jangan lupa untuk menggerakkan ini kita harus tekan shift supaya tidak kemana-mana. Selanjutnya kita akan ke sini. Kita akan memperpanjang water plane tadi. Seperti ini. Mohon maaf ada yang salah. Oh, ini tidak. Oke. Kita ambil dari sini aja. Klik sini dan sini. Lalu kita pindahkan ke, kita tarik ke kanan. Kita tarik ke kanan sampai melebihi haluan, tinggi haluan. Selanjutnya yang kiri juga sama, kita tarik sampai melebihi tinggi buritan. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan menggunakan trim di sini. Nah, untuk melakukannya kita lebihkan dulu pada bagian bawah sini. Kita blok. Kita blok control point-nya. Lalu kita tarik ke bawah. Nggak perlu banyak-banyak. Kita ulang. Dari atas sini, dari depan sini kita blok control point-nya. Selanjutnya kita akan menarik ini ke bawah. Tidak usah banyak-banyak, mungkin segini aja. Nah, terus kita beralih ke perspektif. Kita ke bawah. Lalu kita bisa klik pada surface-nya. Kita klik kanan, start trimming water plane. Lalu kita pilih bagian yang akan ditrim. Lalu klik kanan kembali, kita klik trim. Nah, selanjutnya jangan lupa, karena tadi surface-nya kita bawa ke bawah, jangan lupa untuk kita trim juga. Klik kanan, start trim box. Lalu kita klik bagian yang tadi kita turunkan ke bawah. Terus klik kanan, klik trim. Nah, maka kapal kita sudah tertutup di bagian bawahnya. Lalu kita bisa cek di bagian haluan sudah tertutup rapat, sudah aman. Di bagian ini juga sudah cukup rapi. Lalu untuk ini juga kita bisa ubah warnanya jika ingin sesuai dengan surface-nya. Seperti ini. Maka kita sudah menyelesaikan bentuk lambung ya, yang kita buat dari tabel offset. Kita bisa tampilkan garis-garisnya. Ini kita lihat dari perspektif.
Selanjutnya kita bisa lihat di sini juga dari plan-nya. Terus ini dari profilnya atau share plan-nya, dan yang terakhir dari body plan-nya. Cukup sekian tutorial dari saya tentang bagaimana cara membuat bentuk lambung 3D dengan menggunakan tabel offset. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.